normal. Jadi sorry, ada kendala ya. Jadi itu tuh selnya itu aktif di diri aku, jadi dia menyebar di tubuh aku sampai akhirnya toksik dan aku harus menjalankan kemoterapi. Nah, aku termasuk orang yang beruntung di antara sekian ribu banyak orang yang bisa dibilang lewat ya, maksudnya nggak bisa terselamatkan. Nah, aku salah satu yang beruntung karena aku bisa ngelewatin itu. Bayangin aja, menurut data itu setiap 3 detiknya ada satu orang yang meninggal karena kanker. Tapi kita selaku cancer survivor, tadi udah dijelasin juga sama Kak Kurnia, aku ikut di Cancer Buster Community. Nah, itu salah satu komunitas di mana kita yang sudah sembuh masa-masa pengobatannya, kita buat komunitas dari seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari Lampung, Palembang, terus ada juga dari Kalimantan, Jakarta. Jakarta paling banyak sih ini. Yang sembuh-sembuh itu paling banyak di Jakarta. Jadi daerah timur itu paling timur ada dari Manado. Nah, kita itu berkumpul untuk ngasih tahu ke masyarakat-masyarakat bahwa kanker ini bisa disembuhkan karena kita adalah bukti nyata bahwa kanker itu nggak usah terlalu ditakuti lah. Semua penyakit itu bisa disembuhkan karena ada obatnya gitu. Next. Oke, jadi aku mau kasih pengalaman aku sedikit ya tentang hidup aku. Mungkin di sini ada yang nggak tahu, ataupun ada yang nggak bisa bayangin kayak aku botak kayak gitu gimana sih? Maksudnya kayak aku botak kayak gitu pasti nggak ada yang percaya kan akan hal itu. Tapi aku benar-benar melewati masa-masa seperti ini, seperti yang di foto. Aku diinfus hampir 2 tahun di rumah sakit, dan aku kemoterapi kurang lebih 1,5, total 2 tahun sama penyembuhan. Jadi kemoterapinya aku ini cuman diinfus kan ada beberapa yang diradiasi juga, tapi aku cuman diinfus karena aku waktu itu di umur 18 tahun. Bayangin umur 18 tahun, orang-orang lagi masa-masa kuliah, lagi masa-masa transisi masa-masa remaja yang aktif organisasi sana sini, sementara aku terbaring di rumah sakit dan harus menjalani kehidupan yang yang kayak gitu-gitu aja. Itu cuman ngelihat lampu kamar, cuman ngelihat infus, cuman ngelihat dokter. Tapi hal-hal itu yang aku syukurin sekarang bahwa hidup aku ini sia-sia banget kalau aku cuman pendem ke diri aku. Aku pernah ada di masa yang kayak aku nggak mau kasih tahu orang-orang bahwa aku ini mantan penyintas kanker. Aku nggak mau orang-orang tahu akan hal itu. Tapi makin kesini aku makin nyadar dan aku tahu bahwa kehidupan aku ini harus di sharing ke orang-orang bahwa biar mereka lebih belajar banyak dari kehidupan aku sebelumnya. Jadi momen-momen buruk, momen-momen beban aku yang dulu-dulu itu semuanya dijadiin pembelajaran. Mungkin ada hal-hal yang bikin aku trauma. Misalkan nih, aku sekarang nggak mau sama sekali masuk namanya ruang operasi. Aku trauma banget yang namanya ruang operasi. Tapi hal-hal itu juga yang aku bikin bangkit bahwa aku bisa nih lebih dari orang normal gitu. Semua hal-hal gagal itu pasti ada yang sisi baiknya. Misalkan aku dikasih sakit nih, sisi baiknya apa ya? Aku ada di sini sekarang gitu. Misalkan kalian gagal nih, hari ini kalian gagal, terus 5 tahun ke depan kalian udah sukses, terus kalian lihat tuh hal-hal yang buruk yang di belakang kemarin, terus kayak, oh iya ya ternyata aku bisa nih ngelewatin ini semua gitu. Jadi semua hal itu cuman jadi pembelajaran di diri aku
buat kedepannya biar bisa makin bangkit lagi, terus makin bisa berguna lagi buat orang. Seperti itu. Bisa di next. Oke, sekarang kita ngomongin tentang positif energi. Aku mau ngomongin sedikit gimana aku bisa ikut yayasan ini. Jadi aku itu dulu setelah sembuh, dulu aku cuma nonton-nonton TV terus yang kayak muter otak banget, yang kayak orang-orang yang seumuran aku nih udah A B C, sementara aku masih di sini-sini aja nih, masih stuck aja nih. Aku harus ngapain ya gitu. Terus tiba-tiba aku nonton TV, ada salah satu yang cancer survivor seumuran aku. Sekarang dia umur 25 dan dia itu penulis buku. Mungkin di sini ada yang tahu yang namanya Audi Cindy. Dia itu dari Bekasi. Dia penulis buku Nama Tengahku Mukjizat. Dari situ aku temenan sama dia sampai akhirnya dia ke Bali, ketemu sama aku, terus udah gitu kita ngobrol banyak sampai akhirnya kita punya yang gimana kalau kita buat yang namanya Cancer Buster Community ya. Jadi kita buat komunitas di mana kita para survivor itu jadinya menyuarakan orang-orang yang nggak tahu sebenarnya cancer itu apa gitu. Jadi kita ngasih tahu juga ke orang tua pasien yang nggak sampai putus asa, yang sampai kayak ya udahlah nggak usah kemoterapi, diem di rumah aja, kemo sama enggak pun juga nggak akan selamat. Kan ada tuh pemikiran orang yang kayak gitu. Nah, jadi di situ kita mikir buat kayak gitu sampai akhirnya sekarang cancer survivor-nya udah kurang lebih 65 orang dari seluruh Indonesia. Dari situ udah tuh aku perwakilan Bali juga ngikut acara-acara seminar-seminar tentang cancer, tentang psikolog juga pastinya, karena masa-masa lalu itu kan pasti ke psikis ya jatuhnya juga. Nah, jadi setiap aku ke ke rumah sakit itu ketemu pasien-pasien, biasanya anak-anak sih yang aku temuin, terus juga ngomong sama orang tua pasien, terus aku tuh pasti nanyain kayak, "Deh, habis ini kamu setelah kemoterapi mau ngapain?" gitu. Dan mereka simpelnya tuh pasti jawabnya cuma gini, "Aku mau lari-lari di rumput-rumput lagi, Kak," gitu. Atau enggak, "Aku mau main bola di lapangan," atau enggak, "Aku mau nonton bioskop," kayak gitu. Tapi dari situ kayak aku mikir, kan aku di umur 24 tahun juga sekarang pasti pasti kita tuh mikir duniawinya pasti ada. Aku pernah yang mikir kayak, sekarang nih aku pasti ada mikirnya yang kayak, gimana sih caranya biar aku tuh kaya kayak orang-orang gitu. Gimana sih caranya biar aku tuh bisa ini kayak orang-orang gitu. Tapi setelah aku ikut kayak gini, jadi aku merasa kayak, ayo dong Tika, uh, masa cuman ini aja sih, masa kamu udah dikasih sembuh sekarang tiba-tiba kamu minta yang lebih lagi gitu. Aku dulu nggak muluk-muluk, aku cuma minta sama Tuhan kalau aku pengen nafas. Karena aku nafas itu terganggu banget dulu. Jadi aku nggak muluk-muluk, aku pengen nafas. Terus pas udah mulai masa penyembuhan, aku nggak muluk-muluk lagi, mintanya yang penting aku bisa berguna bagi orang-orang. Dan sekarang terbukti doa aku terkabul. Jadi hal-hal apapun yang kalian doain yang simpel aja, nanti beberapa tahun ke depan juga akan muncul hal itu terjadi dan kayak, oh iya ya, ternyata doa aku yang dulu terkabul juga ya gitu. Jadi kualitas hidup kita itu ditentuin sama energi positif kita sendiri. Kalau energi kita yang negatif terus, pasti kualitas diri kita tuh kayak nggak bagus, ngelihat orang-orang pun ngelihatnya nggak bagus sama sekali. Kalau kayak sekarang nih aku ngasih hal-hal positif ke kalian semua, pasti kalian juga mikir yang kayak, oh iya ya dulu aku minta ini ternyata sekarang terkabul ya seperti ini ya gitu. Bisa di next. Oke, nah dari situ aku baru ngerti yang namanya self love itu seperti apa. Jadi aku
lebih mengenal diri aku. Dari yang aku sakit dulu, aku kan hidup dan besar di Bali ya. Jadi dulu aku SD, SMP, SMA di Bali. Dan itu aku sangat amat mencintai yang namanya seni. Tapi seninya aku itu cuman ke tari tradisional sampai modern itu aku bisa. Sampai akhirnya aku sakit, hiburan aku tari itu hilang. Hiburan aku menari itu hilang, terus aku mikir kayak, eh aku ngapain lagi ya, aku harus produktif, tapi gimana caranya biar waktu aku pengobatan aku nggak terganggu. Sampai akhirnya salah satu teman aku itu sempat uh, ngasih aku seperangkat buku skate sama buku painting gitu. Dari situ aku mulai ngasah lagi skill-skill gambar aku, sampai akhirnya pertama kali aku ngasah, pertama kali itu juga langsung berhasil. Terus kayak yang aku mikir, ternyata skill skill aku nggak cuman ditari aja ya, ternyata aku punya skill yang lebih gitu. Dari sakit itu aku banyak banget belajar, dari yang aku lebih mengenal diri aku seperti apa, kebutuhan badan aku seperti apa sekarang, terus dari yang aku nggak suka uh, buah-buahan, terus dari yang nggak suka sayur, itu sampai sekarang aku sehari nggak makan sayur atau nggak makan buah, badan aku tuh udah aneh rasanya. Kayak ada yang kurang, nutrisi di badan aku ada yang kurang. Jadi aku lebih mengenal diri aku, lebih cinta sama badan aku. Kayak kalau hari ini aku udah capek banget, kayak nggak apa-apa, kamu udah hebat kok hari ini. Kita harus ngomong sama diri kita bahwa kita mampu, kita bisa. Aku pernah berandai-andai yang di tahun 2018 aku ngomong, ulang tahun aku di tahun 2019, aku nggak di Bali. Aku pasti liburan ke satu kota di mana aku punya uang sendiri. Ternyata benar, di 2019 aku nabung, aku kerja, nabung, sampai akhirnya aku liburan walaupun cuma di sekitar Indonesia, baru di sekitaran Jawa, tapi seenggaknya omongan yang tahun lalu itu tercapai gitu. Jadi omongan itu benar-benar adalah doa. Doa yang paling mujarab itu adalah dari omongan. Jadi kita harus ngomong yang baik-baik ke diri kita, nanti sampai akhirnya pasti akan terkabul, entah itu kapan, ataupun kita usaha-usaha dulu. Kalau kata mahasiswa, kita usaha-usaha aja dulu, nanti yang ACC kan di atas. Yang kalaupun kita ada revisi, berarti usaha kita belum maksimal gitu aja. Jadi kayak gitu, kita harus tahu sama badan kita, kebutuhan badan kita seperti apa, batas-batas kemampuan kita itu seperti apa. Dan aku yakin di sini pasti kalian juga punya hal yang sama, yang kayak aku pengen A, dan kalaupun kalian pengen sesuatu tapi nggak dikerjain, itu juga sama aja bohong sih menurut aku. Jadi kalaupun kayak ada sesuatu yang pengen dikejar, ya usaha selebihnya ACC-nya dari dosen yang di atas gitu lagi. Oke, next. Oke, jadi ini penutup, tapi sekalian aku mau kasih sedikit sedikit apa ya namanya, sedikit kata-kata lah ya, seenggaknya dari sini kalian juga belajar bahwa badan kita ini badan yang punya yang di atas juga. Jadi nggak semua hal yang kita mau juga, sesuatu yang kita mau juga udah pasti di ACC gitu, nggak mungkin. Pasti ada hal-hal pembelajaran yang lain dari penyakit aku juga. Mungkin kalian ada yang mau ditanyain tentang gimana bisa sembuhnya, dari situ nanti aku mulai ngasih tahu lagi info-info yang lain. Terus juga cara, mungkin di sini ada yang mau nanyain tentang gimana cara bisa join di yayasan itu sendiri. Itu biasanya langsung ke Instagramnya mereka juga. Nanti di situ
mereka biasanya open rekrut member gitu. Terus apalagi ya? Mungkin di umur sekarang, apalagi di umur-umur sekarang ya, di masa-masa kayak gini juga kita harus lebih aware sama diri kita sih. Jadi makan tuh juga harus dijaga banget karena aku pun sampai sekarang pun masih banyak banget yang nge-DM aku tuh mereka tuh di umur 20, di umur 18, di umur 20 ke atas, itu udah kanker, udah ginjal, udah segala macem, udah yang sampai asam urat juga udah ada, kayak penyakit-penyakit tua tuh udah ada di umur-umur remaja sekarang. Jadi kayak makanan itu sangat amat berpengaruh di diri kita, dan juga psikis, mental, semuanya itu pengaruh. Kemoterapi itu cuma membantu, dokter sama pasien itu kita kita berdua cuma kerja sama aja. Selebihnya dari pikiran kita. Kalau pikiran kita bisa A gitu, pasti itu semuanya akan terjadi. Seenggaknya kita dari diri kita tuh nggak ada yang namanya putus asa. Seenggaknya itu sih. Jadi selebihnya biar yang di atas yang ngasih keajaiban yang lainnya, ngasih blessing yang lainnya. Jadi kalian harus percaya bahwa diri kalian itu berharga, baru orang-orang juga ngerasa kalau kalian itu berharga. Seperti itu. Terima kasih, mungkin ada yang ditanyain, atau ada yang mau sharing lagi pengalamannya tentang hidup atau apapun, terserah. Aku di sini cuman jadi pendengar juga. Mungkin aku bisa balikin dulu kali ya ke Kak Kurnia. Terima kasih atas waktunya. Makasih Kak Astika atas pemaparannya ya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing pengalamannya ataupun terkait dengan yang teman-teman ketahui begitu terkait dengan mungkin gimana sih begitu ya. Kalau dari aku sih ya Kak, mungkin sebelum dari teman-teman gitu. Um, Kalau aku sih kemarin, oh iya Kak Astika tadi deh. Tadi Kak Astika bilang nih, saat ini usia 24 ya. Sama nih. Kebetulan waktu usiaku 22, itu aku juga ini nih Kak, aku juga nggak nyangka terkait dengan ini kesehatan gitu ya. Uh, jadi waktu itu aku itu tiba-tiba kurus gitu Kak, turun sekitar 10 kilo sampai 15 kilo mungkin Kak waktu itu. Habis itu tetangga rumahku bilang, Indah kok kurus banget gitu. Ternyata waktu itu aku ini apa namanya disuruh periksa kan ke rumah sakit umum begitu. Ternyata aku juga kena ini hipertiroid Kak. Mungkin serupa ya. Ya mungkin ya nggak nyangka banget gitu ya Kak. Wong sepertinya ini apa badan itu baik-baik aja gitu kan. Kok habis itu kok tiba-tiba kena ini apa namanya divonis kena ini hipertiroid begitu. Tapi ya untungnya ya ketahuan waktu dini begitu. Selama istilahnya mungkin selama ini sih saya kontrol Kak. Mungkin kontrol ke apa namanya ke RS gitu ya mungkin terkait dengan kondisi kesehatan. Nah mungkin kalau dari pengalaman begitu mungkin nambahkan dari Kak Stika mungkin uh, peran support dari teman-teman atau dari keluarga itu sangat penting dari apa jadi menjadi motivasi dan dukungan untuk kita sembuh gitu ya Kak Atika ya. Mungkin gitu sharing dari saya sedikit juga nih nambah Kak Astika tadi. Mungkin ada dari teman-teman nih yang mau sharing pengalaman ataupun apa gitu. Silakan teman-teman.
Kita sharing bareng nih di sini mumpung ada Kak Astika nih. Kak Angel mungkin? Kak. Silakan Kak Angel. Oke, Kak, saya mungkin bukan sharing sih kali ini, mungkin mau bertanya saja ke Kak, Tika soal gimana sih Kak kita itu kalau misalnya kena seperti Kak kayak gitu kayak penyakit, apalagi kan cancer tuh Kak. Seperti yang kita tahu bersama, kalau cancer itu prevalensinya itu agak tinggi, apalagi di Indonesia itu karena mungkin pengobatan masih terbatas, seperti itu. Terus mungkin juga dukungan dari orang lain kurang. Bagaimana sih Kak, kalau dari Kak pribadi, kalau dari segi mental gitu, untuk push diri sendiri itu gimana sih Kak, biar selalu positive thinking gitu, biar bisa survive dengan penyakit itu Kak. Mungkin itu dulu sih Kak. Oke Kak. Buat pertanyaannya Kak Angel ya. Oke, apa ya, kalau tips buat positive thinking sih menurut aku dari diri sendiri dulu kali ya. Karena aku mikirnya aku masih muda, masih banyak hal-hal yang belum aku lakuin. Jadi aku mau gimana caranya biar aku sembuh. Terus aku mau gimana caranya biar orang-orang yang ngelihat aku dulu dipandang sebelah mata itu, pas aku sukses terus kayak mikirnya kayak, hah ternyata dia bisa ya gitu. Aku lebih mikirnya ke sana, karena aku mikirnya pas orang tua aku jaga sampai pontang-manting siang malam gitu, kayak ini nggak bisa nih kayak gini terus nih, ini nggak bisa gitu. Aku gimana caranya harus ada dari diri sendiri, ada support dari diri sendiri. Aku tuh pernah ada di masa yang kritis itu selama 2 minggu. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain, sampai makan pun aku harus pakai selang. Jadi tapi pas saat aku koma itu, aku ngedengar apapun, hal apapun, sampai yang ayah aku pun sampai bilang gini, kayaknya ini Tika nggak bisa diselamatin deh. Ya udahlah nggak apa-apa, siapin aja pemakamannya. Sampai digituin. Terus yang aku tuh sempat mimpi. Jadi aku nggak ngerti ya ini nyata apa enggak. Jadi aku mimpi, terus ada orang, dia tuh bilang kayak, Tika kamu tuh nggak sekarang gitu. Terus kayak aku mikir yang, iya ya bener juga ya, umur aku masih muda nih, nggak mungkin lah aku gini aja gitu, udah sia-sia aku selama setahun nih pengobatan, terus kayak udah gitu doang tuh, nggak ada nggak ada titik ujungnya. Terus aku kayak yang, ayo ayo bisa nih pasti bisa, sampai akhirnya yang intinya mindset sih, dari mindset dulu, dari mindset. Kalau udah kayak gitu, emang sih kita nggak bisa lepas dari yang namanya netting. Itu pasti ada. Aku pun juga sama, sampai sekarang pasti masih ada yang namanya netting. Aku juga masih ngerasain yang namanya masyarakat ataupun teman-teman dekat aku ini nerima aku nggak ya di kehidupan aku yang dulu seperti apa. Tapi aku balik lagi, aku orangnya bodo amat. Kalau kalian nggak nerima, berarti kalian bukan lingkungan aku, gitu aja. Yang penting aku bisa ngefilter orang positif ke aku positif ke mereka, udah gitu aja. Selebihnya kita nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Udah, yang penting positif aja dulu. Udah cukup sama penjelasannya, Angel. Oke, mungkin berarti Terima kasih Kak. Sama-sama. juga support lingkungan itu berarti penting banget gitu ya Kak Tika. Oke, mungkin teman-teman yang lain barangkali ada yang mau sharingkan sama Kak Tika.
Tapi saya dengar tadi ceritanya luar biasa banget Kak, terkait dengan semangat hidup itu memang yang istilahnya bisa membuat kita sembuh gitu ya Kak, termasuk seperti itu. Teman-teman, ada yang mau ini sharing dengan Kak Tika? Kalau misalnya mungkin nggak ada, mungkin gini Kak, mungkin selain aktivitasnya, selain ini, selain berarti untuk hobinya sampai saat ini masih diterusin Kak untuk melukisnya atau gimana? Jadi aku tuh udah terbiasa skate sama painting gitu kalau lagi ada masalah. Jadi setiap aku ada masalah atau aku ada mikir yang enggak yang netting itu, pasti aku luapinnya ke situ. Jadi gimana caranya biar negatif itu aku usahain jadi positif lagi. Jadi aku luapinnya ke sketch sama painting itu. Jadi sampai sekarang pun misalkan nih aku punya masalah di kampus, di kuliah gitu, yang kayak beban banget. Terus pasti kayaknya aku harus sketch dulu deh biar lebih tenang gitu. Jadi mindset aku udah ke sana sampai sekarang sih, Kak. Wah, itu mungkin tips dari Kak Astika nih. Mungkin bagi teman-teman ketika stres itu bisa menyalurkan hobi begitu ya, biar nggak nanti menjadi istilahnya kita pendem sendiri sehingga kita bisa ungkapin dengan suatu hal yang menjadi karya begitu. Nah, kalau aku sih Kak begitu ketika ada tugas yang istilahnya yang bikin ini penat begitu ataupun ada problem begitu ya. Itu ini nih Kak, aku suka baca novel. Jadi mungkin teman-teman jadi mungkin bisa menyalurkan hobinya begitu untuk istilahnya supaya kita nggak stres gitu ya. Dan punya pikiran itu ini ya bisa jadi malah buat kita istilahnya kita stuck dan bisa kita sakit begitu. Ya, bisa jadi bumerang sendiri sih jadinya. Yuk teman-teman yang mau tanya nih, materinya Kak Astika nih luar biasa. Yuk. Kalau Kak Angel, mungkin tadi. Kak Amelia mungkin mau tanya nih ke Kak Astika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Amel. Ya, jadi itu tadi kan karena telat masuk nih ya. Jadi kita sebagai perempuan, itu kalau tanda-tanda kanker rahim itu yang seperti apa ya? Atau tanda-tanda kanker gitu, yang untuk biar kita tuh terhindar dari penyakit kanker. Makasih Kak Amel. Ya. Spesifik ya kanker rahim itu seperti apa karena aku belum mendalami ilmu itu juga. Oh, iya. Dulu aku sempat kena kanker itu mungkin karena pola hidup aku sama pola makan aku. Jadi pola hidup aku dulu dari SMK, kan. Jadi SMK itu yang emang padat banget sama praktikum sampai akhirnya aku nggak aware sama diri aku, kayak makan nasi itu cuman sekali, selebihnya kayak cuman cemilan-cemilan. Nah dari situ tuh, aku juga nggak suka yang namanya buah sama sayur. Aku selama SMP sampai SMA itu cuman mau makan sayur itu sayur kampung, selebihnya enggak. Jadi dari situ mungkin aku juga belajar kalau oh iya ternyata aku sakit tuh karena ini kali ya. Terus waktu itu aku sempat nih kuliah juga, aku sempat jadi maba kuliah. Terus setelah itu aku di tanah rantauan itu juga nggak yang makan buah, nggak makan sayur, tidur telat, tidur kadang jam 4 pagi, kuliah jam 8. Jadi benar-benar berantakan hidupnya karena di kosan kan. Iya. Belajar. Pola hidupnya nggak sehat ya. Nah, dari situ juga mulai belajar yang namanya, oh ternyata gini ya, ternyata
sakit tuh kayak gini ya rasanya. Ternyata udah tuh aku nggak mau lagi yang namanya masuk rumah sakit di infus, sudah nggak mau lagi. Jadi dari situ aku kan ngerantau lagi nih, jadi aku kuliah lagi nih di Jakarta. Sekarang aku baru mulai belajar yang namanya aku harus nyetok yang namanya buah nih. Terus yang satu hari aku di kosan gimana caranya aku harus masak sayur. Jadi aku iya. Air jadi putih juga ya, banyak minum air putih gitu. betul. Minum itu aku harus matokin kayak Kamel, biasanya itu ada 2 liter. Itu tuh Iya, bener-bener ya aku bener-bener langsung patokin, taruh di sebelah, itu harus habis sehari. Oh iya, benar. 2 liter atau bisa lebih atau kurang atau dipatokin gimana tuh kalau minum air putih? Tergantung dari berat badan sama umur sama tinggi biasanya. Biasanya aku enggak. 3 liter. Iya. Nah, kadang ada orang bilang jangan terlalu makan yang minuman yang macam-macam seperti kayak soda atau kayak ikan sarden gitu. Itu benar nggak sih? Ya, itu salah satunya sih. Jadi aku juga nggak menyarankan kalau misalkan kita makan siang. Biasanya di warteg kan makan siang, terus temennya tuh itu aku biasanya tiap hari itu kayak gitu, nggak pernah absen. Nah, dari situ aku baru ngerti ternyata di dalam teh itu ada yang namanya tanin. Jadi tanin itu bisa toksik di diri kita. Jadi nutrisi makanan itu bisa jadi bikin toksik. Jadi itu tidak baik. Oh gitu, iya paham. Baik. Terima kasih ya Kak ya atas jawaban. Ini ada lagi yang mau silakan. Teman, yuk sharing nih, mungkin ada Kak Astika. Kak Lela mungkin mau sharing pengalamannya nih. Kak Angel mungkin mau sharing. Kak Ega, Kak Mutia, atau teman-teman yang lain. Kak Kurnia izin. Iya, monggo Kak Angel. Mungkin saya ingin bertanya lagi aja mungkin ya. Sama Kak Boleh banget. Iya. Soalnya ada Kak Astika nih. Kayak excited gitu. Soalnya Kak, dari ceritanya kan luar biasa banget nih Kak. Bisa survive gitu. Aku sih kalau aku dari pribadi penasaran sama gimana sih Kak deteksi kanker sedini mungkin gitu. Karena seperti yang Kak sebutkan tadi, Kak itu diagnosanya di stadium 2 ya Kak, kalau nggak salah. Soalnya kan kalau kebanyakan orang nih Kak, kalau dengar-dengar kebanyakan nanti udah parah banget sampai di stadium 4 gitu baru bisa terdeteksi. Kalau dari Kak pribadi gimana sih caranya bisa terdeteksi dini gitu? Apa ada mungkin gejala-gejala yang langsung timbul atau gimana Kak? Terima kasih. Makasih Angel. Jadi dulu aku itu udah 1 semester udah sempet jalani kuliah. Dan waktu kuliah itu aku perlahan-perlahan sih itu timbul gejalanya, dan aku awalnya nggak tahu kalau itu kanker. Gejalanya itu cuma gejala-gejala umum kayak yang gusi bengkak. Aku mikirnya dulu gusi bengkak itu karena gigi geraham yang paling belakang numbuh. Jadi aku gosok-gosok aja. Terus juga tulang-tulang aku ngilu. Aku pikir tulang-tulang aku ngilu itu karena aku sering mandi malam kan, karena udah berantakan banget tidurnya. Aku sering mandi malam, terus aku pikir ya udahlah kalau gitu coba gosok-gosok minyak kayu putih atau apalah gitu. Tapi dari situ tuh kayak aku mikir apa aku cek lab aja ya, cek darah aja kali ya. Tapi tiba-tiba pas aku udah nyampe Bali, itu gejala itu udah hilang lagi. Jadi kayak hilang timbul gitu. Nah,
pas udah di Bali itu baru seminggu, aku langsung jalan kemana-mana tuh. Terus pas pulang, kaki aku yang ngilu itu tiba-tiba sampai yang akhirnya aku nggak bisa jalan lagi. Dari situ baru aku langsung ke UGD aja kali ini ya gitu. Karena jadi di leukemia itu, di kanker darah itu ada 3 stadium. Jadi ada, dan aku di stadium 2 itu udah yang lumayan, bisa dibilang lumayan, udah sampai yang dokter bilang hidup aku ini cuma 4 bulan aja. Jadi ini udah termasuk yang lumayan. Jadi karena aku juga lumayan dibilang telat pengobatannya, tapi namanya orang Indonesia ya, kadang ada yang namanya nggak percaya medis, jadi kita ke non medis. Nah, di non medis itu aku selama 1 bulan itu di non medis, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, biasanya aku sekarang nih ikut acara-acara campaign kayak Cancer Survivor gitu, ngasih tahu ke orang tuanya kalau misalkan udah ada timbul gejala-gejala yang sedini mungkin, itu cepat ditangani. Kalau emang dokternya nyaranin kemoterapi, ikutin. Jangan kayak aku dulu, aku yang sampai parah banget, baru kemoterapi. Makanya aku sampai yang bisa dibilang titik nol banget itu pernah ngalamin ya, karena aku telat juga. Bisa dibilang telat, karena Indonesia kan nggak lepas yang namanya non medis ya, kadang-kadang yang sampai ke dukun. Ada tuh yang aku pernah nih ketemu sama pasien, jadi anaknya ini kanker tulang. Udah disuruh kemoterapi sama dokternya, dan mereka nolak. Mereka nolak, terus dibawalah ke dukun-dukun, dipijat lah, penyakit-penyakitnya dibilang hilang lah, segala macem. Pakai kembang 7 rupa lah, segala macem kan. Sampai udah bengkak, udah kayak, apa ya, dibilangnya kayak kelapa. Udah sampai kayak kelapa, baru dibawa lagi ke rumah sakit. Dan di rumah sakit udah angkat tangan dong akan hal itu, karena itu udah yang bisa dibilang telat banget. Nah, dari situ orang tuanya malah nyalahin dokternya. Jadi sebenarnya kita harus ngedeteksi diri kita gimana sih, kayak dari demam aja. Aku kalau udah demam, pilek, batuk, itu aku langsung cek lab karena saking paniknya. Tapi kadang ada yang demam, tapi sebenarnya itu demam normal ya. Mungkin ada beberapa efek lain. Kalau teman-teman aku yang lain sih ada yang demam. Dulu aku kan cuman tulang ngilu sama gusi. Nah, teman-teman aku ada yang demam, ada yang kayak Kak Kurnia juga, ada yang turun berat badan. Itu emang itu sangat identik sih sama yang namanya kanker turun berat badan. Terus juga kalau kita perempuan kan ada yang namanya payudara ya. Itu kita mandi juga harus sering ngecek juga. Biasanya mandi itu kita harus ngecek payudara kita, apakah ada benjolan atau normal, seperti itu sih. Gimana Angel? Apa ada pertanyaan lagi? Sudah sih Kak, kayaknya itu sudah menjawab sih Kak. Terima kasih untuk jawabannya Kak. Sama-sama. Oke, mungkin makasih Kak Angel dan teman-teman yang udah tanya nih tadi. Nah, ayo teman-teman, mungkin ada yang di-sharingkan atau ditanyakan lagi, mumpung ada Kak Astika nih. Kalau tadi sih bisa saya ini simpulkan begitu, mungkin dari jawaban Kak Astika tadi begitu. Semangat positif untuk hidup itu penting banget. Jadi istilahnya memicu kita untuk sembuh dari sakit, kemudian mensupport kita supaya kita itu bisa tegar gitu ya menjalani hidup. Kemudian juga teman-teman seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Astika gitu ya, mungkin harus mulai care nih pada diri sendiri begitu. Jadi apa yang menjadi keluhan gitu mungkin bisa segera dikonsultasikan nih, biar nggak ketika ditemukan
sakit begitu, supaya enggak istilahnya sudah terlambat gitu. Jadi masih ada upaya untuk sembuh begitu teman-teman. Tapi tetap semangat positif itu tetap yang jadi bekal utama supaya kita itu bisa sembuh begitu. Nah, terkait juga pola hidup dan makan itu juga harus menjadi perhatian utama bagi kita gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau tanya, teman-teman, atau ada hal yang disaringkan lagi ke Kak Astika? Mumpung ada Kak Astika nih. Oke, mungkin kalau udah nggak ada, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman, teman-teman bisa kontak langsung ke kontaknya Kak Astika yang tadi di-share, atau mungkin nanti boleh di-share Kakak kontaknya. Boleh, silakan. Ya mungkin barangkali teman-teman bisa sharing begitu dengan Kak Astika, bisa melalui IG-nya juga nih, gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman, makasih banyak teman-teman yang udah bertanya tadi, Kak Astika, atas materi dan jawabannya. Nah, semoga jawaban yang diberikan oleh Kak Astika tadi itu memberi semangat, begitu istilahnya membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, juga menjadi inspirasi begitu ya, semangat positif bagi teman-teman untuk menjalani kehidupan ini. Nah, alhamdulillah rangkaian acara pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Nah, baik teman-teman sekalian, demikian seminar online yang diselenggarakan oleh komunitas Muda Inspiratif pada siang ini. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Astika yang udah sangat luar biasa nih bersedia sharing di komunitas Muda Inspiratif. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir di siang ini dan sedia meluangkan waktunya begitu. Nah, untuk teman-teman yang menginginkan sertifikat, nanti sebentar lagi akan saya kirimkan link feedback-nya di chat. Nanti jangan lupa diisi ya teman-teman begitu. Nah, akhir kata saya selaku moderator undur diri. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam memandu acara ataupun dalam menyelenggarakan acara ini terdapat kesalahan. Nah, semoga kita dapat terus bertemu di webinar yang lain selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh ya, teman-teman, lupa nih, foto bareng. Mungkin teman-teman bisa ini open cam sebelum kita selesai ini seminar hari ini. Oke, yang belum open cam, yuk open cam dulu, biar untuk dokumentasi nanti. Oke, Kak Sita, mungkin bisa dibantu untuk screenshot? Ya. Aku hitung ya, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Ya. Makasih Kak Sita. Oke, sekian acara hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Kak Astika. Semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Yuk diisi dulu ya teman-teman feedback-nya ini.